Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Alvina Zahro, NIM di 2018-3044. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas tentang perkembangan masa neonatal. Yang pertama, pengertian masa bayi. Masa bayi berlangsung selama 2 tahun pertama setelah periode bayi baru lahir selama 2 minggu. Masa bayi merupakan masa dasar yang sesungguhnya. Meskipun seluruh masa anak-anak merupakan masa dasar, banyak ahli berkeyakinan demikian. Seperti Sigmund Freud yang percaya bahwa penyesuaian diri yang kurang baik pada masa dewasa bermula dari pengalaman-pengalaman yang kurang baik pada masa anak-anak. Selanjutnya, ciri-ciri masa bayi. Yang pertama, masa bayi merupakan masa dasar yang sesungguhnya. Yang kedua, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Yang ketiga, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Berkurangnya ketergantungan pada orang lain merupakan efek dari pesatnya pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi beradaptasi atau bergerak bebas. Yang keempat, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Yang kelima, masa bayi adalah permulaan sosialisasi. Yang keenam, masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Yang ketujuh, masa bayi adalah masa yang menarik. Selanjutnya, masa bayi adalah permulaan kreativitas. Bayi memang lemah namun ia selalu belajar mengembangkan minat dan memulai kreativitas kemudian menyesuaikan diri dalam lingkungan. Selanjutnya, masa bayi adalah masa berbahaya. Bahaya bisa terjadi kapan saja pada masa bayi, karena bahaya ini dapat berupa fisik dan psikologis yang berakibat sangat fatal bagi perkembangan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Muafiq. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek perkembangan pada masa bayi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama penjelasannya. Halo, kita akan membahas aspek perkembangan masa bayi. Pendahuluan. Setiap manusia mengalami proses perkembangan yang berlangsung seumur hidup. Namun, perkembangan tersebut tidak persis sama antara satu individu dengan individu lainnya, meskipun dalam beberapa hal ada kesamaan perkembangan di antara individu. Ada 3 proses perkembangan manusia. Yang pertama, perkembangan fisik atau biologis. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Cullen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 bagian. Yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi. B. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. C. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. D. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, otak anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungan, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini,
Keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu perkembangan sosial, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Lutfia, NIMD 2018-302. Di sini saya dari kelompok 6 dan saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman-teman sebelumnya. Yaitu di sini saya kebagian dalam bahaya pada bayi neonatal. Meskipun periode pada bahaya bayi neonatal ini sangat singkat namun sangat berbahaya bagi bayi. Demikian karena pada bahaya bayi neonatal ini bisa menyebabkan pada fisiknya atau psikologisnya, itu bisa dari kedua-duanya seperti itu. Nah, di sini bahaya pada bayi neonatal itu bisa bahaya fisik dan bahaya psikologis. Nah, bahaya fisiknya yaitu bisa disebabkan dari lingkungan penangkal yang tidak baik. Nah, sebagai akibat kondisi lingkungan yang tidak baik ini, bayi akan mengalami kesulitan dan penyesuaian dengan kehidupannya pasca natalnya nanti. Misalnya, ibu yang merokok yang mempengaruhi perkembangan janinnya. Nah, faktor penting lainnya yang menyebabkan bayi menjadi tegang dan gelisah adalah tekanan berat yang dialami oleh ibu dalam masa yang lama seperti itu. Dan selanjutnya yaitu persalinan yang sulit dan ruwet. Nah, setelah ditekankan sebelumnya, persalinan yang ruwet itu seringkali mengakibatkan kerusakan otak sementara pada bayi-bayi. Nah, ini karena pada biasanya masa perlahiran yang ruwet atau sulit itu bisa dibantu oleh alat-alat. Nah, yang menyebabkan nanti rusaknya otak itu biasanya bagian tubuh bayi itu terkena oleh alat-alat tersebut seperti itu. Kemudian kelahiran bayi kembar. Bayi kembar biasanya itu lebih kecil atau lemah daripada bayi yang lahirnya tunggal. Nah, bayi ini cenderung lahir sebelum waktunya dan menambah permasalahan dalam penyesuaian diri. Kemudian yaitu pasmatur. Pasmatur ini kelahiran pasca matur. Berbahaya apabila janin menjadi begitu besar, memerlukan penggunaan alat bantu untuk pengeluarannya atau pembedahan, di mana bahaya lebih disebabkan karena kondisi yang berkaitan dengan persalinan dan tidak semata-mata karena lewat jalur umur. Nah, seperti itu. Kemudian yaitu individualis bayi. Nah, bagi kebanyakan orang dewasa adanya beberapa ditafsirkan sebagai lebih rendah. Kalau orang tua mendalami kepustakaan tentang perawatan anak menjelang kelahiran anak pertama, kalau mereka menetapkan norma-norma perilaku berdasarkan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya terdahulu dan berbagai tingkat usia, nah, mereka itu cenderung menilai bayi neonatal sesuai dengan hal tersebut. Jadi disamakan itu. Selanjutnya yaitu kelambatan perkembangan. Beberapa bayi itu memang mengalami kelambatan perkembangan selama periode neonatal. Ada yang berat badannya itu menurun, bukan malah menambah tapi menurun. Pada yang minggu pertama, minggu kedua itu seharusnya adanya perubahan, berat badan tambah meningkat, namun yang ini kelambatan perkembangan itu disebabkan karena 1 minggu 2 minggu itu mengalami penurunan seperti itu. Bayi yang cenderung menunjukkan kelambatan perkembangan adalah bayi prematur. Nah, ini biasanya seringkali itu yang dilakukan oleh bayi prematur. Terhentinya perkembangan. Meskipun terhentinya perkembangan segera setelah lahir dan normal, namun banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini.
terlebih yang baru pertama kali punya anak. Nah, mereka gelisah seolah-olah bayinya tidak mengalami kemajuan. Kalau masa terhentinya perkembangan ini hanya berlangsung selama beberapa hari, kegelisahan otomatis mereda dan mereka yakin bahwa segala sesuatunya itu baik, tetapi seringkali menimbulkan hambatan psikologis terhadap orang tuanya. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya rangsangan. Nah, semakin banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa kalau bayi neonatal diharapkan berkembang sebagaimana mestinya, diperlukan rangsangan yang sangat penting, rangsangan di berbagai tubuh dan alat-alat embryonnya. Nah, contohnya pemberi rangsangan tuh ketika digendong itu diajak berbicara, dinyanyikan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan selebihnya masih banyak penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-temannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masa neonatal. Setiap periode dalam rentang kehidupan ditandai oleh gejala perkembangan tertentu yang membedakannya dari periode-periode yang mendahulunya atau mengikutinya. Menurut Elizabeth B. Harlett, ciri-ciri masa neonatal dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu masa neonatal merupakan periode tersingkat dari semua periode perkembangan. Periode ini adalah saat dimana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan di luar rahim ibu, di mana ia telah hidup selama kurang lebih 9 bulan. Penyesuaian ini akan berakhir pada saat tali pusar lepas dari pusarnya. Dibandingkan masa atau perkembangan lainnya, masa neonatal berlangsung selama 14 hari. Dan ini merupakan masa yang sangat singkat. Yang kedua yaitu masa neonatal merupakan masa terjadinya penyesuaian yang radikal. Kelahiran merupakan suatu gangguan pada pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Ini adalah suatu peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Dikatakan penyesuaian yang radikal karena lingkungan yang dihadapi setelah ia dilahirkan sangat jauh berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Yang ketiga yakni masa neonatal merupakan masa terhentinya perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi selama periode pranatal tiba-tiba terhenti pada saat kelahiran. Terhentinya pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan ciri dari periode ini. Saat penyesuaian ini terjadi, bayi kembali melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, pertumbuhan berhenti untuk sementara karena individu sedang menghadapi tugas berat, yaitu penyesuaian diri. Yaitu nomor 4, masa neonatal merupakan awal dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan bayi yang baru lahir dapat memberi petunjuk tentang apa yang dapat diharapkan akan terjadi. Ketika baru dilahirkan, individu hanya memiliki kemampuan instinktif. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya, beberapa kemampuan mulai berkembang, misalnya kemampuan untuk melihat ataupun mendengar. Yang kelima yaitu periode berbahaya pada bayi neonatal. Masa neonatal merupakan periode yang berbahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Penyesuaian ini merupakan pekerjaan berat bagi bayi neonatal yang kemampuannya masih sangat terbatas, terbukti dengan tingginya kematian pada masa bayi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatuningsi, NIM D2018-3019. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu persepsi bayi. Kita semua sudah tidak asing dengan makhluk yang bernama bayi. Karena memang dari bentuknya dan tingkah lakunya yang mengemaskan, maka bayi itu banyak disukai oleh kalangan orang-orang dewasa. Bayi menggerakkan tubuhnya dengan usaha keras, karena ketika itu bayi masih memiliki kondisi motorik yang sangat lemah.
ketika berada di posisi yang kurang nyaman, maka si bayi itu akan mengeluarkan beberapa ekspresi seperti merengek, menangis, dan lain sebagainya. Sepanjang hari, bayi itu tidurnya selama 16 jam sampai 17 jam per hari. Dalam pelajari persepsi bayi tidak lepas dari metode preferensi visual yang dikembangkan oleh Robert Vance. Preferensi visual di sini merupakan apakah bayi bisa membedakan satu stimulus lain dengan mengukur panjang waktu yang digunakan untuk stimulus yang berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mempelajari persepsi bayi adalah peneliti memberikan stimulus suara atau pandangan beberapa kali kepada bayi. Nah, di sini adalah pemaparan tentang istilah respon bayi ketika mengalami persepsi, antara lain yang pertama habituasi dan yang kedua dishabituasi. Yang pertama, habituasi adalah menurunnya responsivitas terhadap suatu stimulus yang disajikan secara berulang kali kepada bayi. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata-kata atau menunjukkan permainan kepada bayi dengan secara terus-menerus, maka ketika permainan itu dilontarkan kepada bayi itu secara terus-menerus, bayi itu akan merasa bosan dengan permainan itu dan akan mengalihkan perhatiannya dengan mencari stimulus atau mencari stimulus yang lain yang lebih menarik daripada stimulus yang sebelumnya. Dan yang kedua, dishabituasi. Dishabituasi ini munculnya kembali responsivitas setelah mengalami habituasi karena stimulus diubah. Nah, di sini itu ketika si bayi sudah mulai bosan dengan stimulus yang kedua, sudah merasa bosan dengan stimulus yang kedua, maka mereka akan berpikir bahwa stimulus yang pertama tadi itu lebih menarik lagi untuk dilihat, maka si bayi itu akan melihat lagi dan akan mengalihkan pandangan kepada stimulus yang kedua dan akan berpindah kepada stimulus yang pertama tadi. Selanjutnya adalah respon orientasi dan tracking. Respon orientasi adalah penentuan bayi dapat melihat atau mendengar yang berkenaan dengan ketika bayi bisa melihat dan mendengar ketika ada stimulus, maka mereka secara otomatis akan memutar kepala mereka sendiri dengan mencari stimulus tersebut. Nah, untuk yang kedua, tracking terdiri dari gerakan mata yang mengikuti track objek yang bergerak dapat menentukan apakah bayi bisa melihat.